Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, Dialah Tuhan, Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Janganlah keras hatimu, tetapi dengarlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya."
Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, 'Dia adalah Allah kami,' padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mengenal itu berbeda dari sekadar tahu. Ketika mengenal seseorang, ada pengetahuan yang mendalam tentang orang tersebut. Mengenal Yesus Kristus berarti menghidupi ajarannya. Orang-orang Yahudi menolak keras kehadiran Yesus Kristus yang mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Yesus dipandang sebagai orang asing dan kerasukan setan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan pemahaman orang Yahudi, Yesus membantah bahwa dirinya tidak kerasukan setan dan ia menghormati Bapa, tetapi orang-orang itu tidak menghormati Yesus. Kehadiran Yesus adalah memuliakan Allah. Setiap orang yang menerima kehendak-Nya akan mendapat hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi kemudian membandingkan Yesus dengan Abraham. Abraham adalah tokoh penting dalam sejarah Yahudi saja mati. Hal itu membuat mereka bertanya, apa dasar Yesus mengatakan akan memberikan hidup kekal? Yesus mengatakan bahwa Ia tidak datang untuk memuliakan dirinya. Ada perbedaan pemahaman tentang Abraham dari pihak Yesus dan orang Yahudi. Orang Yahudi memahaminya secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus bukanlah pelengkap dalam kehidupan iman. Dialah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah. Melalui Yesus,
kita dapat memahami kehendak Allah. Kita harus memahami siapa sesungguhnya Yesus secara lebih mendalam dari waktu ke waktu. Kita dipanggil untuk mengetahui, mengenal, dan terus mengenal lebih dalam. Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Ini penggalan share lagu sekolah minggu yang sangat populer dan banyak menghantarkan orang percaya kepada Yesus. Ini memperlihatkan bahwa sejak masa anak-anak, kita sudah dibimbing untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menyapa manusia. Semakin bertambah usia, kita semakin dewasa dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Mari mengenalnya lebih dalam selama masih ada waktu. Itulah makna hidup sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.